Smart Young on Top bersama Alex Julkarnain, produced by Young on Top. Smart Young on Top untuk mendukung Anda di posisi puncak. Pandemi COVID-19 buat sebagian orang ada yang mengatakan ini adalah seperti musibah, tetapi tidak sedikit yang mengatakan ada blessing in disguise yang didapatkan ya ketika menghadapi kesulitan. Dan orang-orang yang punya jiwa kepemimpinan lah atau yang punya jiwa seorang pemimpin lah yang kemudian bisa dancing in the storm, bukan hanya the rain saja ya. Dan malam hari ini kita mau mendapatkan inspirasi dari sosok tersebut yang bagaimana melewati berbagai kesulitan tetapi kemudian bisa berada di posisi puncak. Selamat malam Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Saya Ola Nurlija hanya menjadi penghubung saja karena yang punya panggungnya sudah ada di tengah-tengah kita, ada Mas Alex Julkarnain. Yeay! Halo Mbak Ola, sebenarnya panggungnya bukan di saya nih Smart Listener dan sahabat Sonora. Di panggungnya di teman saya nih, di narasumber kita yang malam ini. Ya, ini akan segera kita perkenalkan ya. Nah, Mas Alex, sebelum Anda perkenalkan siapa narasumber kita dan ngobrol bersama dengan beliau, izinkan saya absen ya. Kita sebutin satu-satu, kita sapa Smart Listener sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Saya mulai dari Pontianak, Samarinda, Palangkaraya, Gorontalo, kemudian saya beralih ke Bangka Belitung, Pangkal Pinang, kemudian ada Batam ya, terus saya beralih ke Lampung, ke Aceh, saya beralih ke Bali. Kemudian saya ke Bandung, lantas saya ke Cirebon, Purwokerto, Solo, Semarang. Selamat malam untuk Anda semuanya. Malam hari ini Anda berkesempatan ya untuk bisa ngobrol-ngobrol dan mendapatkan inspirasi dari sosok yang luar biasa. Dan kemudian saya beralih ke Anda yang ada di Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor, Serpong, Bekasi. Selamat malam untuk Anda semuanya. Kemudian kita beralih ke Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Dan akhirnya kita ke Kelapa Gading ya. Salah ya, benar Pulau Mas, Jakarta Timur. Itu paling tinggi itu viewersnya di Jakarta tuh, di Jakarta Timur tuh. Dan sekarang kita beralih ke Pulau Mas, di mana ada Mas Alex di sana yang akan segera mengajak kita berbincang bersama dengan narasumber kita. Siapakah ia? Silakan Anda boleh bergabung juga melalui YouTube channel Smart FM. Anda bisa terhubung bersama dengan kami melalui Instagram di @radiosmartfm959. Silakan Mas Alex, segera dimulai. Terima kasih Mbak Ola. Selamat malam Smart Listener dan sahabat Sonora. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman di sini karena minggu kemarin sayang sekali saya sakit, tapi tenang saja, saya sudah rapid test dan penyakitnya hanya kecapean saja, tapi perlu bed rest sehingga sayang sekali kemarin tidak bisa minggu yang lalu tidak bisa menemani sahabat Sonora dan juga Smart Listener. Namun minggu ini saya sudah bisa beraktivitas seperti semula dan terima kasih Mbak Ola kemarin sudah bantu saya untuk mengcover, untuk ngobrol-ngobrol. Jangan lupa ya dalgonanya dikirim ya. Itu dia tuh. Oke, dan malam ini tentunya istimewa karena ini kita ngobrol dengan sahabat lama saya, partner kerja dulu. Kalau mungkin beberapa tahun yang lalu, mungkin nih Smart Listener dan sahabat Sonora wajahnya sangat ikrip atau akrab dengan wajahnya teman saya ini karena dia adalah dulunya presenter di Kompas TV. Wih, satu grup nih, Smart FM dan dan Sonora. Jauh-jauh ya, nah, nggak jauh-jauh nggak, tapi juga ya. Nah, tapi Mbak Ola setelah Kompas TV, teman saya ini saya belum mau sebut namanya lah, udah banyak kali ya, udah ngelihat Instagram, Twitter itu udah pada tahu pasti, ngelihat di LinkedIn, ngelihat di sosial media kita nih di Radio Smart FM dan Young on Top sudah tahu tamunya. Oke. Tapi perjalanan karirnya sangat menarik, bukan hanya menekuni di bidang jurnalis, tetapi beralih ke korporasi-korporasi besar dan sesuai dengan passion dan bidangnya selalu menekuni di corporate communication, corporate affairs. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita sapa teman baik saya, Bang Teguh Parvinanda Handriawan atau yang kerap dipanggil Andri, Vice President Corporate Affairs Gojek. Malam, Bang Alex. Saya nyampai Bang soalnya senior saya. Kalau kurang kata Bangnya, agak nggak pede saya nyebutnya. Bang Alex ya. Mbak Ola, selamat malam Mbak Ola.
Halo, Apa Mas kabar Ini semua? Alex. senior, Sehat ya? senior karena kerutan sebenarnya, karena kerutan, Enggak. Ini senior secara de facto memang. karena umur pasti. Oke, ya, Andri apa kabar? Kabar baik, kabar sehat. Ya, alhamdulillah masih bisa menjalani berbagai aktivitas dengan baik. Mudah-mudahan doa kita kan semua ini di masa pandemi tentunya nggak jauh-jauh dari semoga kita tetap sehat, tetap bisa berkumpul dengan keluarga dan menjalani aktivitas kita. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih dalam kondisi tersebut. Terima kasih Bang Alex. Wah, senang sekali ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Smart Listener Sahabat Sonora, Bang Andri ini, Vice President Corporate Affairs Gojek ini sehat selalu. Ini aktivitas di mana nih? Ini lagi di kantor atau di rumah saat ini? Yang mau Sekarang lihat silakan lihat di live on YouTube-nya Smart FM ya, gitu. Ya, sekarang lagi di rumah karena jamnya emang udah jam di rumah kali ya. Jadi nanti sambil mohon dimaklumi juga kalau ada beberapa gangguan suara, background saya mungkin nggak semerdu background Mbak Ola karena ada 2 anak di sini plus 1 istri. 1 istri aja insya Allah juga masih berikeras akan 1 istri selamanya. Jadi jadi nanti kalau ada background dikit-dikit mohon dimaklumi ya. Sekarang saya ada di rumah, tapi kita tahu di masa-masa work from home seperti sekarang, tentunya juga kita punya pola-pola kerja yang lain dari biasanya. Dan menurut saya di samping kesulitan-kesulitan di luar sana yang disebabkan oleh pandemi, tentunya situasi ini sebagai profesional juga menjadi satu tergantung kita perspektifnya ke arah mana. Kalau seandainya kita menganggap itu sebagai tantangan yang nggak ada ujungnya, bisa aja kita berpikir seperti itu. Tapi kalau kita berpikir ini adalah bagian dari perjalanan atau situasi yang harus kita lewati dan kita cari jalan keluar serta adaptasinya seperti apa, saya pikir itu yang terbaik. Dan saya dan teman-teman satu kantor sekarang kami sedang berada di opsi yang kedua. Kita berusaha menikmati ritme pekerjaan yang ada di masa-masa pandemi seperti ini. Wah, positif banget auranya. Ini Harus Smart dong. Listener dan Sahabat Sonora langsung adem hari Rabu malam, udah nggak pusing Saya menyesuaikan lagi jam dengan 8 smart malam. listener juga nih Bang Alex, smart listener dan pendengar Sonora. Saya kan pendengar setia juga kedua radio luar biasa ini, jadi saya menyesuaikan juga dengan ambience-nya kan. Nah, nice. Oke, tadi ngomongin soal tantangan ya. Tantangan terberat karena tidak pernah ada yang mengalami situasi ini. Kalau situasi ekonomi krisis, situasi krisis multidimensi dan lain-lain, dunia tuh sudah mengalami siklus-siklusnya. Nah, ini kan sesuatu yang berbeda banget kan, yang tidak pernah ada yang mengalami karena biasanya faktornya selalu eksternal, kadang-kadang perang, kadang-kadang kelaparan, kadang-kadang bencana alam yang menyebabkan krisis itu terjadi. Tetapi ini karena satu dan lain hal, virus yang menggejala di semua dunia dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Nah, ini kalau tantangan dari secara pribadi ya, Andri seperti apa nih menyikapinya? Karena tentunya nggak mudah, karena nggak ada rumusnya, nggak bisa ngelihat ke belakang lagi gitu. Nah, ini gimana? Iya, saya pikir ini bagian dari bukan tantangan individual saja, tapi udah jadi tantangan global buat kita semua. Dan saya nggak bermaksud menggurui siapapun dalam situasi ini, tapi saya pikir kita semua sepakat bahwa kita harus lebih arif dalam menjalani situasi ini. Kita harus lebih, katakanlah kalau kita berpatokan dari segi usia, maka ini waktu yang tepat untuk kita bisa meningkatkan kearifan kita melebihi dari usia kita saat ini. Kira-kira kalau analoginya ke sana. Kenapa? Akhlak ya, Mas Andri ya. Bicara tentang akhlak ya. Tapi ya saya pikir memang kalau kita pertanyaan ini berat nih sebenarnya. Saya pikir sih yang pantas menjawab ini orang-orang yang memang sudah punya kapasitas dan jam terbang yang luar biasa. Saya masih merasa saya juga masih dalam tahap belajar ya. Jadi saya pikir sekarang kita harus melihat ini bukan semata-mata sebagai kendala, tapi sebagai tantangan, karena ketika kita menempatkannya sebagai tantangan, maka kita akan berusaha mencari jalan keluarnya. Kita akan berusaha mencari di mana celah-celah yang masih mungkin untuk kita eksplorasi, di mana jalan-jalan yang masih bisa kita jadikan sebagai solusi atau jalan keluar ketika kita menemui situasi yang tidak mudah ini. Balik lagi sebagai profesional, saya pikir sekarang kita sudah dimudahkan oleh banyak hal. Betul kita memang dipersulit dengan kondisi pandemi ini, tapi di sisi lain kita juga dimudahkan karena coba kita bayangin kalau kita berada di siklus yang 100 tahun yang lalu. Kita tahu bersama sebelum ada virus corona seperti saat ini, ada juga flu Spanyol ya yang waktu itu juga cukup menimbulkan banyak permasalahan di dunia, dan pada saat itu teknologi belum ada.
Kita nggak bisa nih zoom-zooman kayak sekarang, nggak bisa WhatsAppan, nggak bisa video call, nggak ada SMS, nggak ada banyak operator. Itu kan udah kemudahan banget buat kita. Jadi saya pikir tantangan ini memang datang di waktu yang tepat, artinya datang di waktu ketika kita juga sudah punya jalan keluar yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Apa hal terbaik yang menurut Andri bisa dapatkan? Andri bisa lihat sebagai kita tahu ini situasi yang tidak mudah buat siapapun dan ya masih terus meraba-raba bagaimana kita melewatinya, tapi jangan khawatir Smart Listener dan sahabat Sonora, sudah bulan ke-8, sudah bulan ke-7 dan akan memasuki bulan ke-8. Sebentar lagi kita juga manusia ini paling hebat banget di dalam beradaptasi di dalam situasi apapun. Nah, balik lagi tadi, menurut Andri, apa hal-hal terbaik yang Andri rasakan dari bulan Maret sampai bulan Juli menjelang berakhir dan akan memasuki bulan Agustus? Boleh Saya kita rasa potong dulu Mas Alex dan juga Mas Andri, kita jeda dulu sebentar ya. Silakan. Boleh ya? Boleh, silakan. Oke, disimpan dulu apa hal terbaik yang menjadi pelajaran buat Mas Andri tadi ya dari Mas Alex pertanyaannya. Di sesi berikutnya Smart Listener kita akan sambung dan Anda punya kesempatan juga untuk bertanya kepada Mas Andri karena Gojek ini juga kan termasuk yang menghadapi tantangan ya. Di awal-awal luar biasa itu banyak dirumahkan. Saya sebagai salah satu penggunanya pun akhirnya kewalahan juga tuh berangkat ke kantor. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Silakan Anda boleh sampaikan pertanyaan Anda melalui YouTube channel Smart FM. Ingat untuk subscribe kami, bisa juga melalui Twitter yang on top ya, kemudian juga melalui Twitter dan juga Instagram Smart FM di @radiosmartfm959. Kami tidak sebentar. Tetaplah bersama kami dalam Smart yang on top bersama Alex. Tadi ada titipan dari Andri, mungkin kalau untuk pertanyaan-pertanyaan itu kita nggak keluarin di sesi live-nya ya. Mager dan bingung mau ngapain? Atau butuh teman asik? Gimana? Kalau pertanyaan-pertanyaan mengenai ada yang di layoff dan lain-lain, mungkin kita nggak keluarin di sesi kita nanti. Di sesi ini. Gitu. Tadi ada di ini dari Mbak Ola. Okay. Soalnya aku lagi menghindari sisi company-nya. Aplikasi Baik. seperti YouTube. Apa nanti kita bisa bicara kalaupun dari sisi company-nya, nanti kita bisa ngelihat dari tantangan dari company-nya itu seperti apa sih mungkin ngadepin kira-kira ke depannya. Itu lebih umum aja sih gitu. Siap. How Gojek evolve untuk melihat situasi ini. Movies title dan series lokal maupun Dri, tapi juga kece anak tuh perempuan 2. yang bikin Perempuan laki, yang pertama perempuan malah laki. Yang angka itu laki perempuan. Angka perempuan 9 tahun. Angka perempuan. Yang kedua sih. laki 5 tahun. bisa Lengkap banget ya. Iya, alhamdulillah Bang Alex. Udah Alhamdulillah. berhenti berproduksi pabriknya. Tapi paling keren itu Mbak Ola tadi pas Andri bilang, ini cuma satu aja katanya. Hati-hati tuh. Ini Ya, nih karena yang gua suka nih. Seluruh Indonesia soalnya dengar, jangan sampai nanti tiba-tiba ada yang mengatakan, what? Saya yang kedua gitu. Makanya diucapkan langsung di depan orang ya. Dia sih konsisten. Walk the talk dari dulu tuh, walk the talk. Jadi ini apa namanya untuk mengingatkan ya Mas Andri ya. Iya. ambil keputusan dalam banyak hal. Jadi itu komitmen yang dipegang. Dri. Ya. Jadi sebelum ke Gojek kan sempat ke beberapa perusahaan oil and gas ya? Iya, sempat di Gimana ceritanya kok bisa akhirnya ke Gojek? Gimana ya? Oh, kalau ke Gojek itu karena ada yang nawarin. Terus ya kan Gojek lagi expand juga kan memang. Terus ya udah pas aja. Berapa tahun yang lalu? Sorry. 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun. Oke. Tapi karena ya Gojek kan perusahaan baru ya. Medan. Ya kita tuh kayak pertama turnover-nya tinggi, terus juga yang kedua karena kebanyakan milenial tuh kayak mau lingkungan kerja senyaman apapun, dapat fasilitas kayak apapun, mereka akan lihat challenge yang lain, muter lagi nyari lagi banget. Aduh, udah di adjust seperti apa gitu situasi yang mereka inginkan kita dengerin, yang tetap aja. Iya, bener karena mereka punya tempat bermain sendiri gitu loh, kayak
udah punya mindset sendiri mau kemana gitu, dan jauh dari kata settle ya. Kalau orang settle kan kayaknya Anda udah ikuti pikirannya Smart akan stay 5-10 tahun gitu. Kalau mereka, Nah, mulai buat kembali mereka ya, itu Mas Hasto dan Mas Oke. Andri ya. Oke. Smart listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, ada saya Ola Nurlija yang menjadi penyambung ya antara studio yang ada di Pulau Mas dan studio yang ada di mana, Mas Andri? Ini posisinya Mas Andri di daerah mana? Saya ada di sekitar Tanah Abang, tapi saya nggak buka toko di situ. Oke, kita bersatu di kebahagiaan. Di kebahagiaan yang kita siarkan ke seluruh Indonesia. Jadi Luar Smart listener dan biasa. juga sahabat Iya. Sonora, Anda bisa pergunakan kesempatan malam hari ini ya untuk Anda sampaikan pertanyaan atau Anda mau share atau Anda mau juga mungkin teringat akan insight yang sama mungkin yang dirasakan oleh Mas Andri dalam pengalaman Anda. Silakan Anda boleh share ke 0812 11 12 959. Dan kemudian juga bisa pergunakan YouTube channel Smart FM ya, dan bisa pergunakan Instagram kami di @radiosmartfm 959. Sekedar share aja Mas Andri dan kemudian juga Mas Alex, ini ada Bung Richard ya. Bung Richard ini di NTB kalau tidak salah, di Mataram ya. Hai, Di Bung Mataram. Richard. Dan beliau menyaksikan kita melalui YouTube dan beliau screenshot dia dikirimkan ke WhatsApp-nya Smart FM untuk Hai Bung memberitahukan Richard, bahwa terima kasih yes, Terima sudah bahwa menyaksikan aku kami di hadir YouTube. mendengarkan di Wow. Mataram begitu. Silakan Wow. Mas Alex dilanjut perbincangannya bersama dengan Mas Andri. Terima kasih Mbak Ola, Smart Listener dan sahabat Sonora. Tadi kita juga sudah ngobrol di sesi yang sebelumnya, menarik sekali. Yang paling menarik adalah sebenarnya Bang Andri ini tukang wawancarin orang dulunya. Tukang nanya, tukang wawancara orang. Sekarang posisinya Karena kebalikan. giliran ditanyain ya. Ditanyain. Oke, tadi kita sudah berbicara bahwa kondisi memang tidak ideal saat ini. Di kapanpun tidak pernah ada kondisi yang ideal. Karena ideal itu hanya ada di pikiran kita. Tetapi pada saat Betul. kenyataannya terjadi, kita harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan terhadap kondisi yang yang saat ini ada, sehingga kita bisa benar-benar memahami esensi dari setiap perjalanan atau langkah yang kita lakukan. Nah, kalau saya tadi sempat ngobrol, sempat mengajukan satu pertanyaan sebelum kita tadi break. Nah, ini ya pastinya di segmen 2 ini ditunggu-tunggu. Hal terbaik apa sih yang Andri rasakan saat ini? Meski kita semua di dalam kondisi yang boleh dibilang tidak berduka, tetapi sama-sama bergandengan tangan untuk melewati pandemi COVID-19 ini dan memasuki era new normal. Silakan Andri. Saya pikir 2 kalau buat saya pribadi ya. Kalau saya pribadi melihat dalam kurun waktu ya 7 bulan terakhir mungkin ya, katakanlah dari Februari atau Maret sampai dengan sekarang, hal terbaik adalah pengalaman dan keluarga buat saya. Pengalaman karena saya pikir ini sesuatu yang baru. Sebelum-sebelumnya kita semua sama-sama belum pernah ada di situasi ini. Ini adalah suasana yang baru buat kita, ada banyak penyesuaian di sana. Artinya juga kita punya banyak dapat pelajaran dan hikmah. Jadi ya kita sepakatlah yang namanya pengalaman itu guru paling berharga. Terus yang kedua, keluarga. Saya pikir ini adalah kesempatan yang paling baik dan saya rasakan langsung betapa kita punya intensitas yang bisa kita kejar di waktu-waktu ini. Oke, ada pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk, pekerjaan yang menanti untuk diselesaikan dan seterusnya. Tapi di sisi lain kita juga punya keluarga yang ada di sekitar kita dan selalu ada di dekat kita. Menurut saya ini sisi yang positif dan hal terbaik yang saya dapat juga di tengah keprihatinan yang kita lagi alami saat ini, Bang Alex. Setuju sekali. Tapi di berbagai banyak juga kejadian ternyata pada saat orang-orang work from home, yang terjadi adalah mereka merasa asing di rumah sendiri. Mungkin terlalu lama kali ya di jalanan, terlalu lama di kantor. Jadi pas harus berada di rumah merasa asing dengan rumah sendiri. Dan yang kedua adalah ternyata konflik itu jadi meningkat karena tidak banyak orang yang bisa memanage, membagi sekat ruang mana profesional, mana keluarga, sehingga benih-benih konflik ini tumbuh. Nah, Andri melihatnya seperti apa nih? Wah, jangan khawatir Bang Alex, rumah saya tiap hari banyak konflik. Anak 2.
Umur 9 tahun, umur 5 tahun. Iya. Kebayang kan gitu. Kita Lagi kalau seru-serunya tuh hidup. lagi jam kerja kita balapan Zoom. Jadi jangan takut. Buat pelajaran ya, buat Nggak sekolah ya. nggak pernah kekurangan waktu tuh. Nanti siang-siangan dikit ibunya juga ikutan Zoom. Ada aja pasti nggak pernah kosong Zoom lah kita kalau setiap hari. Atau Google Meet ya. Pokoknya semua yang berbau virtual itu pasti akan jadi keseharian kita di masa-masa ini. Nah, kalau soal konflik saya pikir sesuatu yang ya udahlah daripada dibikin pusing ya kita terima aja situasinya. Gampangnya sih gitu kan. Karena kalau kita mau ngomong lebih jauh lagi, apalagi yang kita mau perbuat di sana? Toh kita udah orang-orang yang, ya dalam tanda petik, orang-orang yang kita anggap berkonflik sama kita ini adalah keluarga kita kan. Mereka yang secara luar dalam kita udah kenal dengan baik, jadi seharusnya nggak ada alasan lagi untuk kita nggak bisa ketemu cara terbaik juga untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut. Jadi sekarang tinggal balik ke kita mau menyelesaikannya dengan seperti apa sih, dan menghadapinya dengan bagaimana. Kalau buat saya di 1-2 bulan pertama work from home itu rasanya kita benar-benar berusaha keras untuk beradaptasi. Benar tadi yang Bang Alex bilang, yang namanya batasan ruang antara pekerjaan dengan keluarga itu menjadi agak kabur ya, menjadi agak sulit untuk dipisahkan dan dicari garis batas yang tegasnya. Tapi setelah kita ngobrol, setelah kita ngejalanin bareng-bareng, mulai ketemu ritmenya kan ya. Apalagi saya juga bersyukur saya bekerja di tempat yang manajemennya, pimpinannya, semua teman-teman rekan kerja itu punya pikiran yang sama, punya semangat yang sama. Bagaimana caranya kita bisa melewati masa ini sebaik mungkin tanpa ada konflik, atau paling nggak minimal konflik, minim konflik. Nah, saya bersyukurnya di situ saya punya lingkungan kerja yang punya pemahaman ke arah sana, yang akhirnya juga mempermudah kita untuk beradaptasi dengan situasi ini. Jadi waktu adaptasi yang tadinya kita pikir kayak bakalan lama nih gue beradaptasi sama situasi kayak gini, ternyata jadi lebih cepat karena semua juga punya prinsip yang sama, dan itu saya syukuri banget salah satunya. Wah, keren bro. Ini keren banget. Smart Listener sama Sonora tentunya banyak sekali yang ingin bertanya. Nah, saya ingin mengingatkan kalau bertanya selain WhatsApp yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Ola, silahkan colek kami di Twitter kita di @yongontop atau di @radiosmartfm, dan juga di Instagram. Silahkan bertanya kepada Bang Teguh Parvinanda Handriawan, atau yang kita akrab panggil Bang Andri, Vice President Corporate Affairs Gojek. Silakan bertanya. Nah, nanti pertanyaan yang beruntung di akhir bulan yang terpilih maka akan mendapatkan ganteng banget, cantik banget, satu kacamata CK dari Optic Says. Nah, keren kan? Sama, harusnya nggak siaran mau nih. Dong, saya juga mau dong. Oke, gimana cara memanage atau mengatur kesehatan mental? Karena ini menarik banget. Jadi saya punya cerita sedikit gitu. Meeting sama teman dan klien, yang lucu adalah dia coba masuk ke Zoom-nya, lalu nggak di-admit sama adminnya karena dia menggunakan nama istrinya. Jadi ternyata akunnya itu dipakai sama istrinya, dan jadi namanya itu Rita gitu, bukan namanya itu yang teman saya yang seharusnya masuk. Yang ikutan Zoom ya. Betul. Dan dia masih nggak sadar pada saat akhirnya Lex tolong admit gitu. Oh, saya kasih tahu adminnya di admit, terus dia masih kok saya nih jadi terlambat meeting dan lain-lain. Dan di situ itu namanya masih tertera. Ya mohon maaf Pak, soalnya nama Bapak tidak ada dalam daftar hadir meeting ini. Jadi ini adalah hal-hal yang terjadi di mana akhirnya itu sangat berpengaruh juga, kalau bilang, waduh, pusing katanya, karena kesehatan mental, secara kesehatan mental ini jadinya agak susah dia untuk memanage-nya. Nah, kalau Andri sendiri, seperti apa, Andri? Iya, hadapin aja sih. Keselnya itu badai pasti berlalu kan, ya kan? Ini kan pas nih, saya lagi ditanya-tanya di radio kan, yang selalu punya playlist banyak. Pasti kan badai pasti berlalu jadi salah satu playlist tuh. Oke lah, badai pas, iya kan? Bener nggak? Kita kesel. Nih barusan kalau dengar ada suara berisik, anak saya barusan geser-geser kursi. Coba bayangin kalau saya mau bilang, nah Papa lagi live sama Om Alex sama Tante siaran ya gitu. Lagi siaran, ini penting di 22 kota se-Indonesia. Buat anak umur 25 tahun gitu. Iya, buat anak umur 25 tahun, ya udah Pak, kenapa jadinya gitu kan. Sementara jadi frekuensinya nggak nyambung. Nah, ya udah, keselnya kita dijadiin kesel yang frekuensinya pendek aja lah. Toh kalau kita mau berpikir agak panjang, situasi ini kita nggak tahu sampai kapan, kita nggak bisa prediksi kelarnya kapan. Kalau kita kesel terus-terusan, terus keselnya agak panjang, ya siap-siap deh kerutannya agak banyak ya.
Tapi lebih dari Kayak itu yang sekarang kita nih, gitu. pikirin, tapi lebih dari itu yang kita pikirin sebenarnya kesehatan kita juga. Karena kita tahu kan, ini waktu-waktu yang kritis buat kita. Kalau makin banyak pikiran negatif kita, makin mudah juga tuh imunitas kita tergerus. Coba deh bikin mindset ke arah sana. Kalau sekarang goals kita adalah coba menjadi orang yang sehat secara fisik dan mental, gimana caranya kita bisa mencapai itu. Ya kalau memang kita udah ketemu apa yang jadi kendala kita, misalnya soal tadi, kita gampang kesel dan lain sebagainya, ya mungkin kesel yang nggak bisa dikurangin, tapi paling nggak usah berlarut-larut. Gitu. Dan itu yang memang saya jalani sampai sekarang. Tiada hari tanpa kesel pasti. Pastilah itu, karena ini bukan kondisi ideal buat kita. Kadang-kadang kita kesel sama apa yang ada di depan kita atau apa yang jauh dari mata kita, tapi apapun itu pasti selalu ada alasan untuk kesel. Nah sekarang yang penting kita ingat lagi nih, ini situasi yang kritis buat kita, nggak penting juga kalau kita terlalu banyak kesel yang akhirnya mengganggu kesehatan jiwa dan fisik kita. Ujung-ujungnya kita juga yang rugi sih. Dan nggak salah juga untuk kita terbuka sama orang yang dekat kita untuk cerita apa yang saat ini jadi beban pikiran kita. Mungkin mereka akan bisa support kita di bagian-bagian yang kita emang nggak bisa ngisi di situ. Oke, ini menarik ya. Tadi disebutkan bahwa kita nggak pernah tahu nih ujungnya ada di mana. Kalau buat Andri sendiri, ada strategi khusus nggak? Ini maraton, jadi saya harus persiapkan ya di luar dari mental yang kita juga punya penerimaan terhadap kondisi yang terjadi, tapi secara profesional ada nggak strateginya kira-kira? Oke, saya harus begini nih, karena nih saya juga nggak tahu ke depan ini seperti apa. Nggak ada yang secure, nggak ada yang aman dari situasi ini. Oke, Mas Alex dan Mas Andri ditahan dulu penjelasannya, kita jeda sebentar ya. Karena kita harus jeda sebentar untuk part yang kedua. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, masih panjang sekali kesempatan untuk berbincang bersama dengan Mas Andri dan juga Mas Alex. Kami jeda dan tetaplah bersama dengan kami dalam Smart yang Mantap. Tetaplah bersama kami dalam Smart yang Mantap. Andre, ini 1 jam loh, dan setiap sesi itu 15 menit. Kayaknya kurang ya. Biasanya kan kalau di radio tuh ngomong 5 menit potong. Ngomong ini lama loh bro. Gitu, tapi tetap aja kayaknya kurang. Mbak Ola, ntar mau sharing ada pertanyaan dari WhatsApp atau biasanya kalau gue tuh sebelah-sebelahan sama Mbak Ola biasanya gitu. Ya, ada pertanyaan dari WhatsApp ini. Nanti langsung dari situ aja dulu Mbak ya. Dan boleh. Tanpa ditunggu-tunggu. Bang Alex sakit apa kemarin? Capean aja sih kayaknya. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk di bulan Agustus, jadi memang agak dipadetin dan tiba-tiba ya agak ngedrop. Iya. Ya itu juga salah satu yang orang-orang mikirnya keliru sih, dipikir kerja di rumah udah deh resiko buat kena lebih sakit santai gitu ya, lebih santai, padahal enggak, tetap aja yang namanya kesehatan pasti ada resiko keganggunya juga sih. Waktu Indonesia Tengah. Bahkan seringkali jadi lupa untuk makan, untuk istirahat, tiba-tiba kita lihatnya, udah 9:30 malam gitu kan. Iya, kerasa lupa buka jendela ya. Tapi ini juga ini sih yang ke kantor mulu ini nih orang itu, yang namanya 3 huruf itu OLA. OLA. Ini yang ditunjuk nih. By the way, tapi sempet juga loh gue, walaupun nggak ada gejala COVID sama sekali, nggak demam tinggi, nggak apa-apa, tapi jadi khawatir. Dan itu ternyata pengaruh juga sama imunitas. Karena nggak pernah tahu kan, jadi jujur sih jadi parus nih, padahal kan kita nggak ada sama sekali ya simptom-simptomnya. Ini benar-benar juga pengaruh banget juga sih. Pasti. Maksimal. Tentunya bersama dengan Brain Coach Tapi ya makanya ini benar-benar ya ujungnya in the end of the day mungkin kita juga nggak bisa menghindari 1000% kondisi di luar seperti apa. Yang penting mungkin kita harus bisa memanage diri sendiri di dalam kali ya. Tapi ke Blok M nggak, Dri? Masih ke Blok M nggak kalau hari kerja? Ke Blok M nggak. Tapi kita memang ada kegiatan memang yang nggak mau harus keluar juga gitu. Tapi kita udah batasin semua lah untuk kegiatan kantornya udah dibatasin. Mas Alex dan Mas Andri, kita mulai kembali ya. Kembali Anda ikuti Smart Yang On Top bersama Alex Julkarnain, produced by Yang On Top. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung,
sahabat Sonora di seluruh Indonesia, memang COVID-19 ini benar-benar menuntut kita untuk lebih peduli lagi ya dengan diri dan juga sekeliling, terutama dengan diri sendiri. Tadi di sesi sebelumnya berbincang bersama dengan bukan Mas ya, kalau dari Aceh kita bilangnya apa ya? Teku Abang ya, lah, Bung ya, Bung abang. Teku Om juga boleh, Parvinanda. Mbak Ola. Om Kenapa? Andri gitu. Om Andri Oh, ya. Om Teku Om karena udah punya ponakan katanya. Parvinanda Handriawan. Jadi tadi Om Andri ya dari Gojek ini mengatakan bahwa orang kita tuh harus ini ya mulai beradaptasi dengan setiap konflik yang ada di sekitar kita. Mau nggak mau gimana lagi gitu ya. Itu akan menjadi makanan kita sehari-hari. Jadi diperpendek aja frekuensi marahnya katanya Mas Andri begitu. Nah, pertanyaannya ini datang dari Smart Listener bicara tentang apa yang Anda sampaikan tadi. Gimana caranya supaya orang lain tuh bisa memahami ini situasi kan lagi susah ya, situasi lagi sulit karena seringkali kita tuh berseberangan pandangan dengan orang yang ada di sekitar kita, dengan tim kita. Bagaimana supaya punya kesamaan itu? Pertanyaan dari Imelda yang ada di Manado. Silakan, Om Andri menjawab. Iya. Ya, ini kayaknya berkaitan dengan ini ya, dengan pola pikir kita, dengan cara kita punya pola pikir terhadap masa pandemi terutama ya. Saya pikir kita nggak perlu memaksakan segala sesuatu yang berseberangan dengan kita. Karena satu, pasti itu akan merugikan kita juga dari segi tenaga, waktu, dan seterusnya. Jadi, mari kita mulai dari diri kita sendiri aja dulu. Kalau kita udah punya pemahaman tersebut dan secara umum menurut kita rasio kita itu adalah yang benar, kita jalankan aja dengan konsisten prinsip tersebut atau pandangan tersebut. Kalau memang ada orang-orang berseberangan sama kita, saya yakin yang namanya jalan itu nggak pernah ketutup ya untuk bisa bicara. Karena kan satu, karena kebetulan saya berkecimpung di bidang komunikasi dan masih juniornya Bang Alex juga nih, kalau kita ngomong soal komunikasi, ini alat yang paling minimal ada nih di tubuh kita kan, ada mulut. Ya, kita gunakan itu sebagaimana mestinya. Kita punya pikiran secara intelektual, kita juga akan ketemu caranya untuk bisa membedakan bagaimana kita berkomunikasi dengan A, B, dan C. Tapi yang lebih penting lagi, ketika kita ingin menjadi sedikit lebih pasif dan berusaha untuk bisa didengarkan, nggak ada salahnya juga kita menggunakan panca indera kita untuk pendengaran. Artinya kita coba mendengar, berusaha sensitif dengan apa yang terjadi, karena bisa jadi orang-orang yang berseberangan pendapat dengan kita atau berbeda pola pikir dengan kita justru belum mempunyai kesempatan untuk didengar. Jadi marilah kita coba dengerin dulu apa sih yang dia mau omongin. Kalau memang sekiranya kita sudah tahu apa yang dia mau sampaikan, saya pikir itu waktu yang tepat, momentum yang tepat untuk kita juga mengeluarkan stance point kita gitu. Menurut saya begini, menurut saya seperti ini, dan seterusnya. Dan lagi-lagi balik ke awal, apa yang menjadi pandangan dan tempat kita berpijak bukanlah sesuatu yang perlu kita paksakan. Saya bicara dalam konteks kedewasaan. Kalau kita bicara sebagai orang dewasa, maka kita harus punya kematangan dalam berpikir. Kita udah nggak ketutup nih, mata kita udah nggak ketutup sama informasi. Kita udah bisa dengerin Smart FM gitu kan, udah bisa dengerin Sonora. Kurang apa lagi, online tersaji ada di depan mata kita, handphone kita pegang 24 jam. Siapa lagi alasannya? Ya. Kalau nggak dari kita untuk bisa meluruskan pendapat itu, kita berharap mudah-mudahan dia bisa diluruskan pikirannya atau bisa sejalan dengan kita melalui platform-platform lain gitu, entah itu lewat media, entah itu lewat lingkungan dia yang lain, keluarganya, dan seterusnya. Jangan berhenti berharap lah istilahnya gitu. Oke. Tapi tidak menyerahkan begitu saja, biarlah waktu yang akan mengurus atau mengeluruskan gitu. Makanya habis ini saya mau bikin lagu sih kayaknya, udah ketemu beberapa inspirasi lirik. Oke, kita ke Mataram ya. Ini ada kabar dari Bung Richard. Jadi kalau ada yang penasaran ya, seperti apa sih kerennya kacamata Sike-nya, ini sudah sampai ya. Buat Smart Listener yang ada di YouTube boleh lihat ini kacamata Oh, Sike-nya. ini pemenang yang waktu beberapa bulan yang lalu ya, Mbak ya? Betul. Jadi sudah diterima ya. Iya. Oke. Wah. Selamat. Ini kan ada ada pertanyaan dari Bung Richard berkaitan dengan kinerjanya Gojek. Nanti kita bahas di lain waktu pada saat talkshow yang berbeda ya. Boleh ya, Mas Andri ya? Boleh dong. Nanti kalau sekarang nih giliran saya nanya. Tadi berkaitan dengan berkaitan dengan jawabannya Andri tuh, Mbak Ola tuh, Smart Listener dan sahabat Sonora, mengenai soal mendengarkan. Ya. Karena saya
ini apa pengalaman secara subjektif saya. Kadang-kadang pada saat posisi kita semakin tinggi, kemampuan kita untuk memerintahkan semakin besar, wewenang semakin besar, tapi kemampuan mendengarkan kadang-kadang semakin kecil. Bukan karena ini ya, bukan karena tidak mau, tetapi mungkin juga tidak punya waktu untuk mendengarkan banyak orang. Nah, kalau Andri ini sendiri sebagai seorang leaders, berapa persen yang diwakafkan atau yang disumbangkan Wah, untuk diwakafkan mendengarkan ya. waktu yang diwakafkan, berapa persen ya waktu yang diinvestasikan untuk mendengarkan timnya atau mendengarkan orang-orang yang ada di perusahaan Gojek, ataupun mungkin juga teman-teman yang ingin memberi masukan terhadap Andri secara personal ataupun Andri secara profesional. Oke, yang pertama kalau saya akan ngebagi jadi dua mungkin ya, secara personal dan secara profesional. Kalau dari secara personal buat saya satu kata wajib kita mendengarkan. Artinya kita harus punya alokasi juga untuk bisa mendengarkan. Kita harus secara proaktif justru bertanya apa yang bisa kita tahu mengenai kondisi dari tim kita. Menurut saya itu satu kewajiban, dan saya nggak pernah dari pengalaman kerja terdahulu pun saya nggak pernah menempatkan diri sebagai leaders ya. Artinya leaders itu adalah konsep berpikir kan ya, dan juga bisa kita tuangkan dalam action kita. Tapi lebih dari itu sebenarnya kalau dalam keseharian kita justru adalah teman. Ketika konsep teman ini hilang, menurut saya juga akan ada konsep dua arah yang mungkin akan berkurang porsinya. Salah satunya adalah soal mendengar tadi. Jadi saya sampai sekarang masih berusaha menempatkan diri, gue bukan leader slow seperti itu gitu loh. Jadi kita juga adalah teman, dan ruang untuk ngobrol itu selalu terbuka gitu. Dan kalau dari sisi profesional, saya mungkin balik lagi ke tadi yang saya sempat sebutin di awal kita ngobrol. Saya beruntung di perusahaan yang sekarang sangat memperhatikan soal well-being ya, well-being, bagaimana karyawan bisa menjalani hari ke harinya, apa kira-kira yang membuat karyawan tersebut akan berada dalam tekanan, bagaimana cara perusahaan bisa membantu karyawan tersebut mengurangi tekanan yang dialami, dan seterusnya. Ini yang menurut saya juga penting untuk bisa jadi perhatian perusahaan ya, yang sebagaimana saya alami saat ini. Jadi konsep mendengar itu bukan hanya dijalankan oleh individual, tapi juga dibikin jadi terstruktur. Ketika ini jadi terstruktur, orang pun akan merasa terakomodir, dan bahkan mungkin yang saya lihat dalam pengalaman saya sampai detik ini, justru menjadi satu bagian yang menumbuhkan motivasi lebih besar lagi. Karena dia merasa, oke, gue punya channel yang tepat, bahkan ada yang ngedengerin, ada yang ngasih saran, ngasih solusi, dan seterusnya. Akhirnya itu jadi motivasi tersendiri dan membuat dia juga jadi punya kontribusi lebih besar buat perusahaan. Kalau kita ngomong dalam kapasitas profesional. Jadi mungkin kalau mau sedikit sharing di bagian profesionalismenya itu, saya sih melihat tempat saya bekerja sekarang sudah menerapkan satu pola yang pantas diapresiasi, dan mudah-mudahan bisa jadi contoh juga untuk tetap mengedepankan konsep well-being tadi, bahwa dengan kita mendengarkan orang lain, kita mengangkat beban kita bersama nih, bukan beban si orang itu aja, tapi beban kita bersama. Karena pada akhirnya kontribusi yang lebih produktif dari si orang tersebut juga akan membantu tim kita secara keseluruhan. Oke, setuju tuh. Itu merupakan keterbukaan merupakan salah satu investasi yang menurut saya sangat bernilai antara manajemen dengan stakeholder-nya, juga dengan karyawannya. Karena tanpa ada keterbukaan, tanpa ada unsur trust atau kepercayaan di antara kedua belah pihak, akan sulit mau dalam kondisi oke, nggak oke, akan sulit untuk sama-sama kita ada di perahu yang sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara bersama-sama. Nah, tapi pasti ada challenge-nya. Karena saya juga memang berkutat banyak dengan anak-anak muda, baik yang secara langsung dengan yang on top ataupun anak-anak muda lain yang saya temui. Kadang-kadang mereka sudah di-develop, ya, sudah diberikan ruang, sudah diberikan waktu, sudah diberikan sistem yang baik untuk mereka berkembang. Tapi faktanya nih anak muda masih terus mencari ini, terutama generasi millennials dan Gen Z ya sekarang ya, belum masuk angkatan kerja baru gitu. Tapi mereka akan terus berusaha untuk mencari sesuatu yang baru.
mereka bilang kita perlu values yang baik, kita juga berikan values. Tetapi tetap aja ada keresahan-keresahan yang mereka rasakan, dan kita mungkin karena memasuki level usia yang sudah begitu mature di angka 40-an ataupun 30-an akhir gitu. Kita merasa, jadi apa sih sebenarnya yang kalian cari? Kalau Andri ngelihatnya seperti apa nih kondisi seperti itu? Iya, menarik banget sih. Milenial ini saya rasa sekarang di awal menjadi sesuatu yang bikin kita semua jadi kepo ya. Apa sih nih milenial nih, maunya apa sih? Tapi belakangan menurut saya mereka ini aset sebenarnya. Akhirnya jadi aset. Kenapa? Karena kita lihat ya industri sekarang udah berubah total gitu, sudah berubah cara perusahaan memperlakukan komoditi, produknya, mendorong dirinya sendiri untuk bisa berada di tengah-tengah masyarakat. Itu salah satunya peran dari milenial juga ketika mereka berpikir konsep-konsep yang lebih dinamis daripada, ini agak malu nih konsep nyebutinnya ya, daripada generasi kita Bang Alex ya. Itu kan. Ya, Nggak malu, setuju. Emang benar. Iya, mereka tuh apa istilahnya? Growth mindset ya, growth mindset artinya mereka tantangan Sangat buat terbuka, mereka ya. bukan kendala, tantangan sesuatu yang harus dihadapi. Mereka nggak pernah kabur ngadepin tantangan. Mereka berpikir cepat, berpikir dinamis, dan mereka selalu mikir kecerdasan itu nggak pernah ada batasnya, selalu bisa dikembangkan dan seterusnya. Jadi potensinya tuh gede banget kalau kita ngomong individual, apalagi kalau kita akumulasi secara kolektif. Nah, makanya buat yang masih berpikir bahwa milenial itu adalah gimana ya, istilah ekstrim ya, sorry kalau salah ya, tapi kalau misalnya masih ada yang bilang milenial public enemy dengan semua kekurangan dan kelebihannya, ya baiknya kita mulai kurangi konsep-konsep seperti itu, pikiran-pikiran seperti itu, karena sekarang mereka tuh jadi aset. Mereka nih leaders kita sekarang. Ya. Kita mimpin cuma dari segi usia, tapi kalau mereka dalam hal produktivitas, mereka yang mimpin. Dan kita harus secara sportif mengakui Apresiasi, itu, ya. mengapresiasi, mengakui keberadaan mereka, dan coba membuka ruang supaya, oke, gimana cara gue bisa kolaborasi sama lo? Oke, menarik banget nih, Andri. Sayangnya, Mbak kita harus break sejenak ya, Ya, untuk gitu. sesi Dan yang kita terakhir akan ya. ngobrol lagi ya nanti ya Oke. di sesi berikutnya, di segmen berikutnya. Smart Listener, saudara, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Kita sesi yang terakhir ya, Mas Alex dan juga Mas Andri ya. Oke, coba saya bisa kasih lihat ya video di sini. Anak saya lagi bikin rumah-rumahan. Ndri, nanti kita di sesi akhir ini, loh. nanti ada top words ya. 30 oke. detik, 1 menit gitu dari Andri. Oke. Quotes untuk yang paling Andri selalu, itu bagian dari values-nya Andri untuk Oke. teman-teman di Smart Listener. Ya, Ya, siap. tapi meeting keluar masih Kalau keluar meeting, juga gitu dengan teman-teman. meeting enggak, tapi kan emang ada beberapa yang kalau kita meeting kayaknya cuma ngomong virtual tuh kayak kurang dapet ya ininya, outputnya. Jadi ada kadang-kadang kita yang benar-benar harus ketemu sih untuk ya istilahnya buat lempar-lemparan kertas lah. Buat bilang ini nggak bagus nih, ini kayaknya harus proses diskusinya mungkin yang proses diskusi langsung tuh yang agak hilang sih, dan itu lumayan berpengaruh sih, Ya. terutama buat Ya, yang jujur itu juga satu hal yang dialami oleh saya. Jadi selama beberapa bulan terakhir, semua policy, semua yang kita lakukan kan memang dengan Zoom, dengan email, dengan WhatsApp, dengan hal-hal sifatnya komunikasinya seperti itu teknologi. Tapi saya percaya sekali gitu, walaupun kita berbicara nih dengan ngelihat wajah, ngelihat gestur dan lain-lain, tapi along the way ada hal-hal yang saya sebagai leader juga bisa disalahpahami gitu. Yeah. Bahwa akhirnya in the end of the day kok begitu banget ya? Iya, kita tahu nih lagi work from home dan lain-lain, kok begini gitu. Tetapi pada saat ditemui, diajak ngobrol secara personal dan lain-lain, ya kita ambil resiko itu untuk hal yang lebih baik lagi. Ternyata mereka bilang, oh nggak seperti itu ya Mas. Padahal plek-plek yang disampaikan kita di Zoom, ya nggak usah ngomongin soal email ya, karena bahasa teks kan tergantung dari intonasi.
pada saat kita ini itu nggak seperti dia bilang itu sama seperti yang saya sampaikan. Oh iya, tapi beda ya Mas. Wah, kalau disampaikan secara langsung itu benar-benar menurut saya emang benar-benar ini banget deh. Benar-benar lucu banget itu hal-hal seperti itu. Iya, benar-benar setuju buat yang kayak gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Iya, bukan pernah lagi. Kita sambung ya, Mas Alex dan juga Mas Andri ya. Oke, Mbak Ola. Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Anda masih bersama-sama dengan perbincangan Mas Alex dan juga Bung Teguh Parvinanda Hantiawan ya dari Gojek, mewakili Gojek. Nah ini ada pertanyaan dari Mas Febri di Tangerang. Kalau kita meng-hire karyawan itu kalau menurut Anda lebih baik memilih orang yang berpengalaman atau dia yang punya pendidikan tinggi nih? Gitu. Silahkan. Wah, pertanyaannya berat. Kalau saya bisa jawab dengan dapat angka 100, saya udah pindah bidang nih jadi HR ya. Tapi gini, kalau saya pikir sih ya, saya termasuk, ini balik lagi ke values ya. Kalau saya termasuk yang berpikir bisa keduanya, tapi kalau diminta memilih, saya akan melihat pengalaman. Kenapa? Karena saya punya satu contoh yang menurut saya bagus. Ayah mertua saya kebetulan lama bekerja di bidang kelautan. Ya, kemudian beliau lama sekali sampai masa pensiun pun setelah selesai masa baktinya masih dipercayakan untuk dipanggil lagi sama kantornya, gitu kan. Padahal di saat itu beliau bersaing dengan banyak tenaga muda yang dari segi pendidikan jauh lebih tinggi, dari segi kesegaran ide juga pasti jauh lebih baik dan sebagainya. Tapi ada satu kata kunci yang membuat akhirnya beliau mendapat kepercayaan tersebut. Setelah pensiun masih dipanggil lagi untuk mengerjakan beberapa proyek penting, yaitu pengalaman. Pengalaman dan jam terbang beliau ternyata membuat seorang lulusan S2 yang harus berhitung di atas kertas untuk menentukan posisi jembatan dan seterusnya, cukup ditakar dengan gambaran jempol dan telunjuk istilahnya oleh ayah mertua saya, ketemu angka yang bahkan lebih presisi dan akurat yang disampaikan oleh ayah mertua saya. Jadi kadang-kadang pengalaman, atau seringkali ya kalau saya boleh mengoreksi ucapan saya sebelumnya, seringkali pengalaman itu menjadi lebih superior dan lebih dominan dibanding pendidikan kita. Pendidikan akan bisa mengambil tempat lebih jauh kalau seandainya kita tahu bagaimana cara menempatkannya dengan bijak. Ya. Artinya kita tidak takabur dengan pendidikan yang kita punya, bukan malah mengumbar kesombongan dengan pendidikan yang kita punya, tapi justru pakai ilmu padi makin tinggi, makin merunduk, dan berusaha mencari ilmu lain lagi untuk belajar secara informal dan bukan hanya melalui pendidikan formal yang kita lalui. Jadi singkatnya, kalau saya pribadi kembali ke saya, menurut saya pengalaman masih lebih dominan dibanding pendidikan. Meskipun ini masih debatable ya, dan pada akhirnya juga akan kembali ke kebutuhan perusahaan juga. Ini keren banget ya, karena Mbak Ola datangnya dari orang yang sekarang ini ada di perusahaan teknologi ternama di Indonesia, Gojek. Tapi masih mengapresiasi dari pengalaman gitu, bahwa pengalaman itu sangat penting. Saya setuju, karena pengalaman disandingkan dengan pengetahuan, itu akan menjadi aset yang sangat berharga untuk secara pribadi ataupun tempat orang itu berkarya. Perusahaan atau company. Betul. Koreksi sedikit tadi yang ilmu padi ya, bukan makin tinggi makin merunduk, makin berisi. Makin berisi, oke, ya. Betul ya, betul. Nah ini enaknya nih proses belajar kita di sini juga. Betul. Oke, monggo dilanjut Mas Alex, masih ada waktu 7 menit lagi, silakan. 7 menit, 7 kali 10 kali. Oke. Tadi kita ngobrol bahwa mungkin yang teman-teman di live on YouTube ini menyimak juga bahwa kadang-kadang meski kita bekerja difasilitasi dengan teknologi, tapi sentuhan kita sebagai manusia itu sangat penting, dan ini terjadi banyak hal di mana banyak miskomunikasi dan kesalahpahaman yang terjadi meski yang disampaikan persis sama dengan ini, tetapi penerimaannya bisa jadi berbeda. Kalau Andri sendiri melihatnya seperti apa, dan ada nggak kejadian kayak gini, Andri, yang dialami Andri selaku seorang profesional di bidangnya? Ada pasti, dan itu pasti juga secara frekuensi akan banyak juga kita alami seperti itu. Nah sekarang kan
kita harus balik lagi ke konsep kita bekerja tuh seperti apa. Bekerja itu kan nggak pernah solo player ya, pasti team player ya kan. Saya kebetulan suka nih olahraga bola deh, sebutin aja bola gitu kan. Ya nggak pernah tuh yang namanya Manchester United akan menang cuman gara-gara seorang Bruno Fernandes gitu kan. Pasti akan butuh bantuan support dari 10 teman lainnya, termasuk kiper bahkan yang ada di belakang. Jadi kalau Benar. kita lupa sama konsep kayak begini, ya udah deh, mungkin kita yang akan tertinggal. Mungkin kita memang yang akan menjadi batu sandungan buat teman-teman setim kita. Yang penting memang kita nggak boleh menjadikan perbedaan itu. Tadi kan sempat kita ngomong soal poin perbedaan ya. Tadi ada sempat penanya yang seperti itu juga poinnya. Perbedaan itu kan bukan jadi satu hal yang menghalangi. Harusnya jadi aset kita. Enak dong kita jadi, gue mikir A, teman gue mikir B. Oh tambah kaya kita. A dan B jadi apa tuh? Ketemu C. Jadi harusnya kita berpikir seperti itu. Karena ketika kita udah mikir kayak gitu, harusnya jalan yang sulit yang tadi ada dalam bayangan kita bahkan sulit nih, bahkan jadi lebih produktif aja. Karena balik lagi kita kan mikirnya sebagai tim. Kita nggak berjalan sebagai seorang pemimpin pun nggak akan bisa berjalan sendirian ya. Dalam masa perang kalau kita ngambil konsep seperti itu, biasanya begitu di menit-menit akhir yang namanya panglima benar-benar turun untuk memimpin pasukannya. Tapi sebelumnya mereka akan bekerja sebagai tim, mengatur strategi, bagaimana jalan yang harus dipilih, mau lewat kanan, kiri, nyerangnya, atau frontal langsung ke depan. Jadi kerja tim itu harus jadi mindset kita. Ini benar-benar sangat berkorelasi dengan apa yang terakhir saya baca. Saya baca tulisan satu artikel dari Harvard Business Review, bahwa musuhnya seorang leaders itu bukan tantangan yang dihadapi harian atau bulanan atau target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham, tapi musuh terbesar seorang leaders itu ternyata apa? Egonya. Semakin tinggi kadang-kadang kita akan dikelilingi oleh banyak orang yang justru memberikan makanan terhadap ego kita. Ya. Paling gampang banget kita pada saat bicara semuanya, oh iya tuh, betul tuh. Tidak ada yang men-challenge ide kita. Karena kalau pada saat coba-coba men-challenge ide kita, kita kan ngerasa, oke, dia yang selalu berseberangan dengan kita. Leadersnya sendiri yang mengkotakkan orang yang berseberangan itu adalah orang yang tidak pernah mendukung keberlangsungan perusahaan ini dengan baik. Padahal ide-ide menarik kadang-kadang bisa dikembangkan di situ, Henry ya. Iya, benar banget. Setuju dengan itu. Nah, ini juga akhirnya kita dimanapun sebagai seorang profesional atau entrepreneur, kita jangan terjebak dengan fixed mindset. Growth mindset ini kadang-kadang nggak nyaman buat saya juga secara pribadi, tetapi berbicara dengan orang yang punya pemikiran yang kontradiktif, itu kadang-kadang melatih kita untuk berpikir lebih jauh lagi. Capek sebenarnya kan berpikir lebih jauh, mikirin ini, tapi ternyata itu akan memudahkan kita untuk mengambil keputusan dan melihat hal-hal lain yang kita tidak pernah lihat. Kalau Andri sendiri, musuhnya seorang leaders itu kira-kira apa, Andri? Kalau dari Andri, kalau dari saya mungkin ego, karena saya baru baca buku tadi, baru baca artikel kemarin. Iya. Saya pikir ego pasti. Kemudian yang kedua adalah kepuasan diri ya, artinya sudah berpuas diri. Karena ini sebenarnya satu konsep yang harusnya dipahami bukan hanya oleh leaders, tapi manusia secara umum. Ketika kita udah puas dengan pencapaian kita, dengan apa yang kita lakukan, maka kita akan berhenti di titik itu gitu. Nah, ini juga musuh secara umum ya. Saya akan lihat dalam kerangka seperti itu, kalau kita udah cepet, ya udah deh, menurut gue udah sampai di sini aja, ya udah berhenti. Padahal konsep seperti itu nggak boleh ada dalam kehidupan profesional. Kita harus berpikir setelah ini masih ada lagi 1, 2, dan 3 yang harus kita lewati. Masih ada fase yang begini. Masih ada kemungkinan lagi untuk kita berbuat seperti ini. Jadi yang penting kita berpikir jauh ke depan dan coba berpikir kalau kita bukan hidup di saat ini aja, tapi juga masih ada masa yang akan datang gitu loh. Nggak berpuas diri di titik ini aja. Nah, aku pikir sih itu sangat menarik, sekali, tapi jangan lupa rehat. Nah, kita sudah masuki sesi yang terakhir. Teguh Parvinanda Handriawan, Vice President Corporate Affairs Gojek. Biasanya di akhir sesi ini kita selalu ada top words. Nah, silakan. Top words-nya untuk smart listener dan sahabat Sonora. Oke, top words.
saya pribadi sebetulnya bisa berada di fase ini bukan berdasarkan jabatan atau apapun, fase ini saja ini saya melewatinya dengan tidak mudah. Artinya ada banyak perjuangan di situ. Jadi satu kata kunci yang selalu saya pegang adalah bagaimana kita terus berjuang, nggak pernah berhenti dan pantang menyerah. Intinya begitu. Dan itu nilai-nilai yang selalu saya bawa di keluarga saya, minimal ke anak-anak saya. Dari sejak mereka kecil saat ini, saya bilang sama mereka, tantangan kamu nanti banyak, di titik apapun kamu nggak boleh menyerah, harus terus berjuang, semangat, percaya diri. Jadi ini semua terdengar klise, tapi ternyata masih jadi aset yang perlu kita pegang untuk bisa lebih mengeksplorasi lagi potensi-potensi kita yang lebih banyak di masa yang akan datang. Oke, thank you. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Never settle ya. Jangan pernah merasa kita terlalu nyaman dengan dan mapan dengan kondisi yang sekarang. Ya, Andri, terima kasih banyak sama-sama. obrolannya malam ini. Sayangnya kita harus mengakhiri obrolan kita malam ini ya Mbak Ola ya. Mbak Ola, Ada siaran ulang saya, di hari Minggu jam iya hari Minggu jam 10 ya. pagi. Ya. Baru mau kasih tahu tuh Smart Listener dan Sahabat Sonora dan juga mungkin Andri dan keluarga kalau ingin mendengarkan tadi obrolan kita agar bisa terus terremind, terrefresh lagi dari kegiatan-kegiatan yang udah pernah dilakukan, apa sih insight-insight dan value yang menarik, hari Minggu jam 10 di Smart FM kita akan dengerin lagi siaran ulangnya. Nah, Mbak Ola ada lagi kita yang mau kita sampaikan atau kita tutup malam ini? Kita tutup malam ini. Oke, Smart Listener Sahabat Sonora, jangan lupa Rabu depan jam 8 malam kita akan ketemu lagi Smart Yang On Top bersama saya Alexander Zulkarnain. Jadi kita udah akan dapatkan lagi inspirasi-inspirasi seru yang dari narasumber terpilih lainnya. Oke? Until next week, be inspired, see you on top. Yeay. Terima kasih, Mas Mbak Ola, Andri. terima kasih ya. Terima kasih Terima banyak. Sampai ketemu. Sehat lain waktu kita undang ya di program yang lain ya, Mas Andri ya. Boleh. Tuh, Andri, berkenan ya gue kirim nomor WhatsApp ke Mbak Ola ya. Jadi nanti Mbak Ola yang kontak langsung. Boleh. Siapa tahu ada lowongan jadi penyiar gitu.